Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini dalam rangka praktikum fisika kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait pengukuran spirometri. Nah, apakah itu spirometri? Di sini pengertiannya adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur secara objektif kapasitas atau fungsi paru pada pasien dengan indikasi medis. Nah, alat yang digunakan disebut spirometer. Spirometri merekam secara grafis atau digital volume ekspirasi paksa dan kapasitas vital paksa. Di sini adalah contoh dari hasil pemeriksaan spirometri. Next. Nah, tujuan dari pemeriksaan spirometri ini adalah yang pertama menilai status faal atau fungsi paru, apakah normal, apakah ada retriksi, apakah ada obstruksi, apakah ada masalah campuran. Kemudian yang kedua adalah menilai manfaat pengobatan. Yang ketiga, memantau perjalanan penyakit. Yang keempat, menentukan prognosis atau perkiraan penyakitnya itu akan sampai di mana derajat keparahannya. Kemudian yang kelima adalah menentukan toleransi suatu tindakan bedah. Nah, indikasi untuk dilakukan pemeriksaan spirometri ini adalah yang pertama untuk memantau, yaitu menilai hasil pengobatan, menjelaskan perjalanan penyakit yang mempengaruhi fungsi paru, kemudian memonitor individu yang pekerjaannya terpajan dan berbahaya, kemudian yang keempat adalah memonitor reaksi obat yang mempunyai efek toksis terhadap paru. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi gangguan atau ketidakmampuan, yaitu menilai pasien sebagai bagian dari program rehabilitasi. Kemudian yang kedua menilai resiko sebagai bagian evaluasi asuransi. Kemudian yang ketiga adalah menilai individu untuk alasan legal. Kemudian yang ketiga yaitu untuk kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah untuk survei epidemiologi, yang kedua untuk penelitian klinis. Nah, ini adalah alat yang disebut spirometri. Untuk di UNISA ketersediaan alatnya adalah bentuknya seperti ini. Karena beda produsen maka bentuknya pun akan berbeda. Next. Nah, saat pengukuran spirometri ada beberapa ukuran yang harus diukur. Yang pertama adalah volume ekspirasi paksa atau forced expiratory volume atau disingkat FEV. Adalah volume paru dari udara yang dihembuskan dari paru-paru setelah inspirasi maksimum dengan usaha paksa maksimum, kemudian diukur pada jangka waktu tertentu. Biasanya diukur dalam waktu 1 detik. Kemudian yang kedua adalah kapasitas vital paksa atau forced vital capacity. Adalah volume total dari udara yang dihembuskan dari paru-paru setelah inspirasi maksimum yang diikuti oleh ekspirasi paksa minimum. Nah, klasifikasi adanya gangguan ventilasi jika nilai prediksinya seperti ini. Adanya gangguan retriksi jika vital kapasitinya kurang dari 80% nilai prediksi. Kemudian adanya obstruksi atau sumbatan pada saluran napas jika FEV-nya itu kurang dari 80% dari nilai prediksi atau FVC-nya itu kurang dari 75%. Kemudian jika ada gangguan retraksi dan obstruksi, berarti campuran ya, gangguannya campuran, bukan cuma obstruksi atau retriksi, tapi ada retriksi dan juga ada obstruksi, maka hasil FVC-nya kurang dari 80% dari nilai prediksi atau FVC-nya kurang dari 70% dari nilai prediksi. Nah, manuver-manuver untuk spirometri, manuver KV atau kapasitas vital atau VC ya, vital capacity, ini subjek atau pasien diminta untuk menghirup udara sebanyak mungkin dan kemudian udara dikeluarkan sebanyak mungkin tanpa manuver paksa. Kalau FVC ya, kapasitas vital paru, subjek menghirup udara sebanyak mungkin dan kemudian udara dikeluarkan dengan dihentakkan serta melanjutkannya sampai ekspirasi maksimal. Nah, apabila subjek merasa pusing maka manuver segera dihentikan karena dapat menyebabkan subjek pingsan. Nah, keadaan ini disebabkan oleh gangguan venous return ke rongga dada. Nah, ini manuver-manuver dalam pemeriksaan spirometri. Ini hanya sekedar Anda tahu saja, nanti bisa dipelajari sendiri. Tidak perlu sampai sedetail ini. Next. Nah, persiapan spirometri apa toh? Nah, yang pertama ini operator harus memiliki pengetahuan, jadi harus memahami alat, tahu tujuan pemeriksaan dan mampu melakukan instruksi kepada
subjek atau pasien yang akan diukur dengan menggunakan manuver yang benar. Kemudian untuk alatnya adalah spirometer yang telah tentunya dikalibrasi. Kemudian untuk volume dan arus udara minimal 1 minggu sekali. Jadi alatnya kalau misalnya tidak pernah dicek, tidak pernah dikalibrasi, berarti tidak bisa ya. Takutnya alatnya tidak berfungsi dengan maksimal atau optimal. Nah, untuk persiapan objek atau pasien yang akan diperiksa, ini ada persiapannya. Jadi selama pemeriksaan, subjek harus merasa nyaman. Jadi jangan merasa terpaksa atau merasa tidak nyaman badannya gitu ya. Kemudian sebelum pemeriksaan harus sudah tahu tujuan pemeriksaan dan manuver yang akan dilakukan. Harus bebas dari rokok minimal 2 jam sebelumnya. Jadi kalau misalnya pasien yang mau diperiksa itu seorang perokok, maka diminta untuk tidak merokok selama 2 jam sebelum pemeriksaan spirometri dilakukan. Kemudian tidak makan terlalu kenyang, karena bila makan terlalu kenyang maka ambil nafasnya tidak bisa maksimal. Tidak berpakaian terlalu ketat karena akan mengganggu saat proses inspirasi, karena harus mengambil nafas sedalam-dalamnya atau sebanyak mungkin. Kemudian penggunaan obat pelega nafas terakhir itu 8 jam. Jadi kalau misalnya dia minum anti sesak nafas, pasien ini mengalami sesak nafas, maka dia paling cepat itu 8 jam sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya 4 jam dia minum obat anti sesak nafas, berarti tidak bisa dilakukan pemeriksaan spirometri. Kemudian kondisi lingkungan ya, ruang pemeriksaan harus mempunyai sistem ventilasi yang baik dengan suhu udara yang berkisar antara 17 sampai 40 derajat Celcius. Jadi pasien jangan sampai merasa kepanasan dan tidak nyaman karena akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Nah, ini hasil dari spirogram. Kalau dilihat ini karena setiap alat itu nanti hasil rekamannya berbeda. Jadi nanti alat yang dari Unisa ini pun nanti hasilnya akan tetap ada grafik, tapi bentuknya akan berbeda dari ini. Next. Nah, ini hasil pemeriksaan spirometri minimal itu terdapat 3 hasil yang dapat diterima atau acceptable, itu jika inspirasi penuh sebelum pemeriksaan dimulai. Jadi dia bisa melakukan inspirasi penuh pada pemeriksaan, kemudian memenuhi syarat awal ekspirasi yaitu dengan usaha maksimal, tidak ragu-ragu, kemudian tidak batuk atau glotis menutup selama detik pertama, kemudian memenuhi lama pemeriksaan yaitu minimal 6 detik atau sampai 15 detik pada subjek dengan kelainan obstruksi. Kemudian tidak terjadi kebocoran pada alatnya. Kemudian selanjutnya tidak terjadi obstruksi pada mouthpiece. Nah, hasil yang reproducible ya, ini nilai KVP dan VP1 ini diambil 2 nilai terbesar dengan perbedaan diantaranya kurang dari 5% atau 0,1 liter. Nah, ini jika tidak memenuhi kriteria, ulangi pemeriksaan. Kemudian jika tidak didapat setelah 8 kali pemeriksaan, maka pemeriksaan akan dihentikan. Ya, setelah dicoba 8 kali ternyata kok hasilnya tetap tidak akurat, maka pemeriksaan dihentikan dan interpretasi hasil yang didapat dengan menggunakan 3 hasil terbaik yang acceptable gitu ya. Jadi ketika tadinya sih rencana mau diambil nilai yang maksimal gitu ya, sampai diperiksa sampai 8 kali ternyata tidak sampai nilai yang maksimal yang dikehendaki. Kemudian setelah 8 kali maka dihentikan, maka akan diambil 3 pemeriksaan yang terbaik. Nah, untuk seleksi nilai ya, untuk interpretasi yaitu pilih hasil yang acceptable dan reproducible. Pilih nilai KVP dan juga nilai FVP1 yang terbesar tanpa memperhatikan pemeriksaan yang digunakan. Kemudian untuk indeks rata kecepatan aliran menggunakan nilai pemeriksaan dengan nilai terbesar kombinasi KVP dan FVP1. Ya. Demikian itu adalah pengantar untuk pemeriksaan spirometri. Selanjutnya kita akan melakukan praktik bagaimana kita melakukan pemeriksaan spirometri. Ya, baik. Persiapan alat untuk melakukan pemeriksaan spirometri tentunya adalah alatnya spirometri. Alat ini harus tersambung ke listrik ya. Ini harus tersambung. Kemudian ada satu alat lagi ya. Ini adalah namanya mouthpiece. Nah, mouthpiece ini nanti yang akan masuk ke mulutnya pasien atau subjek yang akan dilakukan pemeriksaan. Nah, untuk langkah yang pertama adalah tentunya kita akan menyalakan spirometrinya, kita on-kan ya, kita on-kan, kemudian kita akan melakukan pemasangan mouthpiece di sini di alatnya. Nah,
Setelah terpasang, kita akan memasukkan ID atau identitas pasien yang akan kita lakukan pemeriksaan. Nah, di sini muncul ID, kita akan munculkan ID-nya misalnya nomor 1. Kemudian untuk X umurnya 40 tahun. Kemudian untuk seksnya kita pilih female. Untuk tinggi badannya kita isi ya semuanya. Kemudian untuk berat badannya juga. Oke, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan vital capacity ya dengan kita melakukan kita pencet dulu ini. Nah, ketika akan meminta pasien untuk menghirup napas dalam-dalam, tadi visi tadi apa ya? Visi tadi adalah pemeriksaan dengan menghembuskan nafas sekuat-kuatnya gitu ya, dengan cara napas teratur dulu. Jadi mulut Probandus kita minta untuk mulutnya dimasukkan ke mouthpiece, mouthpiece-nya dimasukkan ke mulut, kemudian bernapas dengan teratur, napas teratur dengan posisi mouthpiece di dalam mulut, kemudian tarik napas atau inspirasi maksimal, kemudian dihembuskan secara maksimal, dihentakkan, begitu ya. Tentunya jangan lupa dipencet start dulu ya. Kita mulai ya. Setelah kita stop, maka akan terekam di sini kita mau melakukan pemeriksaan berapa kali. Kalau kita mau melakukan pemeriksaan ke 3 kali, maka kita bisa mencet di sini pilih manual yang pertama atau manual yang kedua. Begitu ya. Jika kita akan melakukan pemeriksaan yang FVC atau force vital capacity ya, kita tanpa tetap mouthpiece-nya kita dimasukkan ke mulut, masuk ke mulut subjek atau pasien yang akan diperiksa, kemudian tanpa tunggu napas teratur langsung inspirasi dan dihentakkan secara maksimal ya. Kita mulai ya. Oke, maka akan muncul angka ya. Kita hanya perlu melakukan pemeriksaan 2 kali ini. Kalau misalnya cukup, kemudian kita lihat, kita print ya. Di sini ada tombol ini, kemudian kita print. Ini adalah hasil pemeriksaan spirometri, tentunya berbeda ya dengan tadi yang saya jelaskan karena setiap alat pasti akan menampilkan grafik yang berbeda. Nah, ini adalah hasil pemeriksaan ID pasien nomor 1, umur 40 tahun dengan tinggi badan 160, berat badan 62 kilo. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Nah, dari hasil pemeriksaan ini didapat bahwa vital capacity-nya adalah 79% nilai prediksi. Jadi tadi jika ada kelainan pada retriksi adalah jika kurang dari 80%. Jadi ini kesimpulannya, ini ada gangguan pada retriksi. Nah, dan ini juga bisa dilihat dari FVC-nya atau FEP1-nya ya. FEP1-nya adalah 77,85%. Ada gangguan retriksi jika kurang dari 80 dan ada gangguan obstruksi jika FEP1-nya kurang dari 75%. Maka dapat disimpulkan bahwa pada pasien ini yang telah dilakukan pemeriksaan ada gangguan retriksi pada sistem pernapasannya. Nah, ini hasil pemeriksaan ini sebenarnya belum bisa pasti karena harusnya ini dilakukan berkali-kali.
tadi, kemudian harus dapat nilai maksimal karena pemeriksaan ini hanya dilakukan 1 kali, jadi kemungkinan besar terjadi kekeliruan. Jadi untuk memastikan apakah betul pasien itu mengalami gangguan retriksi, apakah betul pasien itu mengalami gangguan obstruksi atau malah justru dua-duanya, maka pemeriksaan spirometri ini tidak bisa hanya dilakukan 1 kali dalam satu waktu, itu bisa sampai tadi maksimal 8 kali, kemudian diambil rata yang 3 yang paling bagus atau yang paling maksimal. Oke, saya kira cukup sekian untuk praktikum pengukuran spirometri atau fungsi paru. Kita bertemu lagi untuk praktikum yang lain di kesempatan selanjutnya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.